manapun itu dengan Palestina. Ya. Karena Palestina secara faktual adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan harap diingat tahun 45 itu Palestina itu dalam keadaan yang terpuruk sama saja. Ya. Dia masih membela dengan berbagai cara, dengan berkeliling ke banyak negara untuk membela kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau memakai yang banyak dikembangkan sekarang, bahwa apa untungnya? Adalah mantan kepala badan yang dihargai di Indonesia itu ngomong ngapain kita ikut campur Palestina? Loh, oke, kalau dia ngomong itu pribadi, oke, kalau dia ngomong artinya dia ahistoris itu. Bagaimana seorang pejabat yang pernah memimpin BIN mengatakan sesuatu yang ahistoris? Ya setahun itu karena baru 1 tahun dan menurut saya bebannya terlalu banyak. Jadi mungkin untuk tahun berikutnya. Jadi kalau menurut saya begini Pak, dari ini teori kebijakan publik itu sekarang harus ada program identifikasi. Jadi harus DIM, daftar inventaris masalah. Jadi kira-kira menurut saya ini termasuk. Jadi setelah beberapa problem yang bisa kita dapat, terus nanti kemudian Pak Bambang bisa memilah dan memilih agenda setting, terus akhirnya kebijakan Pak Bambang yang akan diambil. Menurut saya untuk tahun berikutnya itu semakin kualitasnya bukan kuantitasnya. Tapi sementara ini kan kuantitas nggak apa-apa, karena memang harus dikenalkan. Jadi bila perlu disebar materinya kan banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk memperingati setahun kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah ini, tepatnya 25 Mei 2021, karena kita mulai 25 Mei 2020. Kami mau mewawancarai banyak tokoh yang sering menjadi narasumber di kanal ini. Antara lain adalah Bapak Anies Soleh Basin. Beliau adalah pengasuh suluk maleman, kegiatan bulanan yang diselenggarakan di Kota Pati. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak Anies dikenal sebagai seorang kolumnis, juga orang yang sering memberi motivasi melalui media-media sosial, tapi juga menyelenggarakan pengajian bulanan suluk maleman yang secara rutin diselenggarakan di Kota Pati. Nah, mungkin Pak Anies bisa cerita mulai kapan kegiatan ini dan sampai sekarang ini bentuknya seperti apa dan apa saja sebenarnya yang jadi bahasan di kegiatan ini. Monggo Pak Anies. Ya, maksudnya kegiatan Suluk Inspirasi Maleman. Jawa Tengah ini. Oh, suluk maleman. Iya. Kalau suluk maleman itu sebenarnya akarnya awalnya itu tahun pertengahan 90-an, Pak. Ya. Di rumah waktu itu kecil-kecilan. Kemudian berhenti sebentar, 2000 itu juga mulai di rumah masih dengan terbatas. Nah, yang format yang seperti dikenal sekarang itu dimulai Januari 2012. Di 9 tahun ini. Yang diundang ya macam-macam, yang dibahas juga macam-macam tergantung aktualitas waktu itu. Itu tujuannya kita hanya katakanlah memberi sudut-sudut pandang yang berbeda atau memperkaya sudut pandang supaya orang tidak termakan dengan framing-framing atau penggiringan-penggiringan opini, logical fallacy atau pemelintiran logis itu yang dilakukan oleh banyak pihak. Ya,
sampai sekarang bentuknya seperti apa, Pak? Tetap setiap bulan berlangsung atau berubah? Setiap bulan berlangsung. Jadi yang baku itu setiap malam Ahad ketiga, pekan ketiga. Ya. Baku. Cuma setahun terakhir ini kita pakai daring, jadi tidak live. Yang live terbatas, yang audiensnya biasanya kan yang audiensnya banyak, jadi ini audiensnya hanya lewat dunia maya aja, online aja. Ya, jadi melalui apa kanal YouTube gitu sih? YouTube. Ya. Kemudian juga siaran ulangnya ada di televisi 9, televisi 9 pusatnya di Surabaya, juga di Aswaja TV Jakarta. Ya. Lalu tema-tema yang paling banyak apa, Pak? Ya, perspektif yang kita ambil tetap keagamaan ya, agama ya, Islam. Cuma tema yang dibahas ya biasanya sosial, budaya, yang mau nggak mau pasti berkait dengan situasi politik juga. Ya. Dan ekonomi juga pastinya ya. Ya. Ini yang masalah krisis Palestina sudah dibahas apa belum? Yang terbaru ini belum, tapi beberapa kali sudah pernah. Ya. Karena krisis ini kan ya kayak penyakit peradaban modern ya. Jadi, Palestina ini kayak kanker di peradaban modern karena dimulai tahun 48. Jadi dia muncul bersama modernitas yang kita kenal sekarang. Ya. Dan itu belum sembuh sampai hari ini. Pak Anies, ini kan ini juga karena menghargai Palestina hari ini. Ya. Gini, Pak Anies, sekarang kan wacana di nasional di kita itu kan sangat sangat tajam ya. Jadi ada yang sangat keras ingin membela Palestina, tapi juga ada yang mengapa kita harus mati-matian membela Palestina. Dan ada juga yang mengatakan ini yang sekarang terbaru yang mungkin akan banyak mendapat bahasan itu. Ya antara yang pro Palestina dan yang tidak pro Palestina, ngapain Indonesia harus repot-repot? Itu kan bukan urusan kita secara langsung. Artinya kita sendiri sudah banyak persoalan. Kenapa kita ikut repot-repot ngurus masalah konflik Israel dan Palestina? Nah, mungkin Pak Anies dengan referensi yang sudah pernah dibahas di Suluk Maleman bisa memperjelas ini ujung pangkal persoalan ini seperti apa gitu. Ya, jadi ini menurut saya pribadi sebagai bagian bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, melihat bahwa sejak awal itu ada keterikatan emosional antara rakyat Indonesia di kalangan manapun itu dengan Palestina. Karena Palestina secara faktual adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan harap diingat tahun 45 itu Palestina itu dalam keadaan yang terpuruk sama saja. Dia masih membela dengan berbagai cara, dengan berkeliling ke banyak negara untuk membela kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalau kita mau memakai yang banyak dikembangkan sekarang, bahwa apa untungnya? Adalah mantan kepala badan yang dihargai di Indonesia itu ngomong, ngapain kita ikut campur Palestina? Loh, oke, kalau dia ngomong itu pribadi, oke, kalau dia ngomong artinya dia ahistoris itu. Bagaimana seorang pejabat yang pernah memimpin BIN mengatakan sesuatu yang ahistoris? Hendro Priyono itu kan BIN dulu. Kok ngomongnya seperti itu seolah-olah hanya karena paranoidnya terhadap apa yang dia sebut khilafah itu, sampai persoalan besar kebangsaan ini. Karena Bung Karno juga tegas itu, dan banyak pihak tegas. Kok tiba-tiba mengatakan urusan kita apa? Ini kan kayak mendidik anak bangsa untuk tidak, bahkan dia mengatakan dalam politik itu tidak ada balas budi loh. Ini gimana nih? Jadi sangat-sangat ini vulgar banget sebagai bekas pemimpin BIN itu ya. Heran saya, kok mengajari bangsa ini untuk bersikap vulgar, untuk tidak mengenal balas budi. Padahal bangsa ini balas budi itu utama. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita melihat juga wacana untuk memecah bangsa Indonesia yang solid, dari dulu solid. Bahkan di Arab pun tidak terjadi ini. Ya. Di pemerintahan loh ya, pemerintahan Arab. Kalau di bangsa yang saya kenal, yang saya baca, di kalangan masyarakat seperti kita, itu pembelaan pada Palestina kuat sekali. Ya. Pemerintahannya yang berbeda-beda sikapnya. Tapi Indonesia ini solid, baik pemerintahan maupun masyarakatnya, karena itu dipecah-pecah. Ya. Ada upaya jelas untuk memecah, misalnya, oh ini kan masalah Hamas, ini masalah bukan Palestina, itu Hamas, itu hanya bagian kecil. Artinya orang dicoba untuk kehilangan respeknya terhadap Palestina atau mengurangi pembelaannya pada Palestina. Termasuk misalnya, banyak petinggi Hamas yang berfoya-foya, tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat itu setiap tahun menggelontorkan dana 3,8 triliun dolar ke Israel. Tapi yang dipersoalkan yang ke Palestina terus. Artinya ini blaming the victim, ini menyalahkan korban, dan itu terjadi di antara kita. Jadi saya kira ini saatnya kita menunjukkan bahwa bangsa kita itu bangsa berbudi, itu jangan dihalangi lah untuk menunjukkan emosionalitas itu gitu. Ya. Nah, Pak Anies, ini kan sudah konflik sangat panjang yang tidak selesai-selesai, dan kelihatannya juga negara-negara besar, terutama Amerika juga terlibat. Kalau kelompok yang pro Palestina ini itu juga sangat sangat keras. Itu apakah bisa menyelesaikan masalah? Apakah tidak konsep bahwa dua negara ini harus hadir, ya? Artinya selalu dicari titik temunya, perdamaiannya seperti apa? Apakah bukan itu yang akan menyelesaikan masalah? Setuju, Mas. Cuma gini, akankah kita membela, misalnya sekarang petinju yang paling, kalau dulu misalnya Mike Tyson misalnya, melawan Mas Bambang misalnya. Ini kan sudah nggak asimetris, sudah nggak imbang gitu. Nah, yang terjadi itu, Palestina itu orang yang terdolimi, yang dijajah. Dan ini kan sisa kolonialisme dari abad 19 yang masih ada di dunia modern. Satu. Kedua, apartheid. Jadi di Israel itu mempraktekkan apartheid yang di Afrika Selatan kita kutuk bersama. Tapi ini tidak pernah dimunculkan apartheid itu. Kedua, ethnic cleansing. Pembasmian etnik itu terjadi secara nyata di depan mata. Bahkan seorang profesor dari Inggris, Ellen Pipe, itu menyebutnya sebagai second Holocaust. Ini Holocaust kedua yang dilakukan Israel. Artinya pemihakan kita itu tentang kemanusiaannya. Israel melakukan hal-hal yang tadi melanggar kemanusiaan, melanggar kebangsaan, itu secara tampak mata dan tidak dihalangi gitu. Penyelesaian dulu kan pernah ada penyelesaian dua negara. Ini juga Israel menerabasnya tanpa ada yang menghalangi karena ada Amerika di belakangnya. Jadi ini bukan garis keras untuk supaya Palestina perang sama Israel, bukan. Supaya Israel menghentikan kekerasannya pada Palestina. Karena tidak berimbang. Jadi tujuannya bukan, kalau ada satu negara, itu negara yang diatur bersama. Kalau dua negara tetap berbeda. Di Israel itu sampai ada kayak di Indonesia dulu atau di Amerika dulu. Ini hanya untuk kalangan Yahudi. Yang tidak Yahudi tidak boleh lewat sini. Itu ada, apartheid itu terjadi. Dan Mas Bambang, kalau tidak salah ingat, sampai dengan tahun 2008 Mas, itu Nelson Mandela masih masuk daftar teroris di Amerika. Bayangkan, Nelson Mandela itu sampai dengan tahun 2008 masih dicatat sebagai teroris. Dan ANC, partainya, itu dulu disebut teroris, sama dengan Hamas sekarang disebut teroris oleh Amerika. Jadi problemnya kita itu
menghentikan kesewenangan. Ya. Mungkin itu, Mas Ya, Iwan. ya. Saya kira tujuannya mungkin semua benar ya, ingin melihat bahwa Palestina sebagai negara bisa berdiri, tapi juga di situ ada negara Israel yang harus hidup bersama. Cuma jalan yang dipilih ini tidak kelihatan gitu. Jadi artinya apakah jalan diplomasinya seperti apa, kemudian menekan kan sudah tahu salah satu anunya kan Amerika ini. Bagaimana cara menekan Amerika, bagaimana cara menekan negara-negara Arab sendiri yang juga nggak jelas posisinya. Kenapa nggak ada arah itu, maksud saya Pak Anies? Ya, setuju saya. Tapi itu kan urusan di tingkat politik internasional, dan kita tahu sulit untuk merubah konstelasi PBB dengan sistem veto yang itu sisa kemenangan Perang Dunia Kedua itu. Itu apapun yang dilakukan, kecuali negara pemegang veto, maka semuanya kacau. Dan Amerika selalu memveto apapun yang berkait dengan Palestina, dengan Israel. Yang kedua, bahwa kita harus melihat bahwa persoalan Palestina itu hari ini benar-benar persoalan kemanusiaan, Mas. Yang tidak dipikirkan oleh Amerika maupun oleh Israel itu masifnya humanitas, katakanlah pembelaan kemanusiaan di semua negara. Bahkan oleh orang-orang Yahudi yang eksil, yang di luar yang diaspora. Oleh hampir semua kalangan. Artinya hari ini orang menyuarakan kemanusiaan. Nah, persoalan kita di abad modern ini, negara dikendalikan oleh sekelompok orang, segelintir orang. Dunia dikendalikan oleh segelintir orang yang menguasai kekuasaan besar. Itu sebenarnya persoalan dunia. Yang dulu sekian tahun yang lalu kita ingat ada Occupy Wall Street misalnya. Itu kan sama itu. Artinya ada gelombang baru, kesadaran baru untuk merubah itu. Dan Mas, kalau ngomong-ngomong tentang radikal, tentang teroris, tentang politik identitas, tentang itu Israel mbahnya. Ya, oke. Jadi sekarang dari sudut pandang kita ya, Anies sekelompok mayoritas lah gitu sebut itu di Indonesia, memang bagaimana caranya supaya Palestina ini memperoleh hak-haknya, bisa hidup secara wajar ya sebagai satu negara masyarakatnya. Tetapi di sisi lain kan Israel itu bangsa Yahudi itu kan juga sekelompok manusia yang punya hak hidup, yang punya juga hak untuk bernegara. Nah, sehingga persoalan ini menurut saya terutama ini kan nggak akan selesai kalau tidak ada pendekatan itu. Memang di balik itu ada kekuatan-kekuatan besar. Ini kan terlihat ketika Trump begitu nekat memindah ibu kota dan meminta banyak negara untuk mendukung, itu kan sudah jelas kebijakannya Amerika. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan itu kan strategi apa ini supaya Amerika ini juga berpikir. Zaman sebelum Trump dulu kan ada pertemuan-pertemuan yang dua pihak, kemudian Amerika sebagai fasilitator, itu kan pernah ada pada waktu itu. Ya, ada Camp David. Bahkan ada pertemuan antara Shimon Peres dengan Yasser Arafat. Dan yang kemudian hasilnya diakuinya boleh berdirinya daerah sebagai persiapan untuk negara Palestina, daerah katakanlah kalau di kita kayak semacam otonomi khusus. Tapi kemudian ternyata itu juga ketika garis keras, Netanyahu kan ekstra keras ya, garis keras masuknya itu berubah lagi. Jadi artinya harus ada tekanan politik internasional, tapi tekanan politik internasional selalu dijegal di veto PBB. Maka kita mungkin yang ke depan itu kita akan mengandalkan kekuatan katakanlah opini publik internasional.
Itu yang lewat. Walaupun sekarang kemarin itu kan ada banyak berita bagaimana Facebook itu juga akan jadi persoalan lagi ke depan itu. Media-media sosial baik Facebook, Twitter atau yang lain itu kan punya kebijakan untuk kemarin atau Instagram men-take down beberapa yang dianggap membela Palestina misalnya, sehingga Facebook cepat diprotes itu, sehingga turun ratingnya itu. Dan itu kan sikap publik terhadap lembaga-lembaga atau aplikasi-aplikasi itu. Nah, yang jadi masalah, Mas, kita harus bedakan antara Yahudi dan Israel. Israel negara ya, bukan Bani Israel. Yang disebut Quran. Israel sebagai negara yang otomatis kita identifikasinya sebagai negara Zionis itu, yang sebenarnya fasis itu, dan tadi saya katakan itu sangat mementingkan identitas. Di luar Yahudi itu goyim istilah mereka itu. Itu dianggap setengah manusia bahkan. Sehingga boleh diperlakukan macam-macam. Nah, kita justru menghargai, artinya tidak semua orang Yahudi Zionis. Walaupun Zionis itu pasti Yahudi. Jadi yang kita upayakan sekarang ini negara mestinya. Cuma Indonesia kan memang nggak bisa. Cuma di Timur Tengah sendiri mereka bertempur macam-macam sehingga tidak ada, dari awal tidak ada kesatuan di Timur Tengah sendiri karena kepentingan itu. Amerika dengan gampang mengendalikan semuanya. Nah, Pak Anies, ini kan kebetulan Indonesia kalau nggak salah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sekarang. Mungkin ada. Tapi kan nggak bisa veto, Pak. Ini kan kayak ada pengamat sepak bola masuk ke situ. Nah, ini kan memang diperlukan jago-jago diplomasi ya. Jadi memang harus ada orang-orang yang bisa meyakinkan itu. Nah, tentu kita atau saya minimal tidak tahu siapa ini yang harus muncul sebagai tokoh itu yang cukup moderat gitu, mencari jalan tengah gitu. Karena kalau kayak begini terus, menurut saya malah rakyat kecil ini yang punya uang sedikit disumbangkan, kalau perlu akan kesana sebagai sukarelawan, sehingga menurut saya korban-korban ini akan berjatuhan yang nggak ada manfaatnya gitu. Ya, tapi ini dipelihara, Mas. Jadi konflik ini kita lihat 20-30 tahun terakhir kelihatan bagaimana negara Israel dulu, ingat Sabra Satila, perkampungan anak-anak dihabisi zaman Simon Peres itu. Sebelum Ariel Sharon itu dihabisi oleh Ariel Sharon yang banyak sekali, dan kritik internasional luar biasa. Tapi ini kayak orang maling ngeperui orang tapi nggak pernah bisa diadili di pengadilan, lalu lolos terus. Nah, problemnya ini ya, kita harus, kalau bicara sangat radikal kalau istilahnya, ya PBB ini harus dirombak. Ya benar, dulu Pak Karno keluar dari PBB misalnya, karena PBB menjadi alat untuk menghegemoni, secara halus menghegemoni keputusan-keputusan penting yang menyangkut masyarakat internasional. Ya, Pak Anies, menarik sekali diskusi ini. Saya kemarin juga sedang diskusi dengan seorang wartawan senior. Saya tanya, saya ini mengelola channel Inspirasi Jawa Tengah ini punya keterbatasan, yaitu menggunakan nama Jawa Tengah. Nah, jadi kalau dia minta pokoknya topik apa yang menarik ini harus Pak Bambang harus tampilkan, termasuk tema Palestina gitu. Nah, kalau menurut Pak Anies seperti apa? Ya, Inspirasi Jawa Tengah, saya pikir jangan terjebak pada Jawa Tengahnya, Pak. Inspirasi Jawa Tengah itu bisa bersikap tertutup, hanya persoalan Jawa Tengah, atau Inspirasi Jawa Tengah itu bisa muncul inspirasinya dari manapun. Tapi yang kemudian kita olah sebagai inspirasi Jawa Tengah, bisa dari manapun. Sesuatu yang bisa menginspiring lah, menginspirasi Jawa Tengah. Termasuk persoalan-persoalan aktual yang dihadapi bangsa, karena tetap itu bagian dari Jawa Tengah. Gitu. Atau Jawa Tengah pasti
ada dampaknya gitu. Ya, yang nasional, internasional ada dampaknya semua. Ya. Ya. Jadi, karena publik Jawa, sekarang kan kita nggak bisa ngomong soal teritori karena ada media sosial yang sudah lintas batas, bahkan lintas batas negara. Ya. Dan orang akan membaca terlibat medsos Ya. dengan lalu lintas yang begitu luar biasa, sehingga orang harus selalu dicerahkan. Apalagi tadi saya ceritakan sedikit di awal tentang Palestina. Hari ini tuh medsos itu dipakai orang untuk menggiring opini-opini, untuk framing-framing, sehingga dasarnya kan begini, orang tidak mungkin tahu semua hal. Tidak ada seorang yang tahu semua hal. Paling sedikit hal. Nah, karena dia tahu sedikit hal, banyak hal itu dikacaukan. Ya. Bisa mengacaukan karena dia nggak akan tahu. Ya. Kemudian kami juga punya keterbatasan dan itu saya menyadari betul bahwa segmen yang saya kelola ini sangat tipis. Artinya tidak semua orang mau terlibat atau mau berwacana, berdiskusi yang agak berat seperti ini. Nah, ini juga masalah. Menurut Pak Anies seperti apa? Ya, harus berat, Pak. Bisa diringankan juga. Persoalan-persoalan itu bisa kita breakdown sampai ke tingkat yang bisa dipahami masyarakat, misalnya. Sangat ringan misalnya. Ya, misalnya soal Palestina, misalnya kita bisa ngomong misalnya, masa petinju kelas dunia kita lawankan dengan petinju KCRT kan. Itu kan orang terus punya imajinasi. Yang penting bisa mengantarkan orang kepada pemahaman terhadap peta persoalannya. Orang Jawa Tengah tidak mungkin tahu semuanya Jawa Tengah misalnya. Karena itu bisa ditipu tentang hal-hal di Jawa Tengah, apalagi di Indonesia. Nah, Pak Anies, selama 1 tahun ini, Inspirasi Jawa Tengah sudah menayangkan lebih dari 1.000 video. Ini mungkin termasuk yang berarti sehari bisa lebih dari 3 kan? Jadi kalau 365 ini lebih dari 1.000 atau rata-rata 3. Di antara itu mungkin Pak Anies pernah sebagian ada yang nonton lah gitu. Menurut Pak Anies di antara itu apa yang paling menarik yang perlu dikembangkan? Banyak. Cuma karena saya ingat yang paling dekat yang sesi puasa itu ada beberapa yang sangat menarik itu. Jadi, ada pembahasan yang menarik karena sangat memberi katakanlah guidance ya. Jadi arahan yang jelas. Ya. Jadi kita memang ingin ini kan kebanyakan video ini, YouTube ini kan entertain semua. Jadi semua yang menghibur mulai dari anak-anak, mulai dari itu, jadi yang membuat mereka asik untuk nonton itu. Tapi karena saya ini wartawan, jadi ingin memberi bukan hanya sesuatu yang disenangi, itu penting juga, tapi sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan, walaupun yang kita sasar itu sendiri mungkin nggak menyadari bahwa dia butuh itu. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat saya jadi pilihannya menjadi semakin sedikit gitu. Ya, tapi saya kira kalau itu dilewatkan pada isu-isu aktual lebih gampang, Pak Bambang. Jadi kalau isu-isu aktual itu lebih gampang untuk menentukan formatnya seperti apa ini apa yang dibahas, sisi mana yang diambil gitu. Tapi kalau dari secara umum gitu, ini entertain atau memberi, kita akan kebingungan cari. Tapi kalau langsung dari masalah-masalah aktual yang dihadapi, seperti misalnya yang saya ingat lagi, ketika jenengan bicara dalam video Inspirasi Jawa Tengah tentang koperasi misalnya itu, kasus-kasus koperasi itu kan sangat tinggal bagaimana itu dikembangkan tentang ekonomi Indonesia misalnya, tentang macam, kecuali kasus aktualnya gitu. Nah, itu memang yang pengen kita kerjakan. Jadi makin fokus ke bidang-bidang tertentu, terpaksa tidak bisa semua hal kita bahas, tapi hal-hal tertentu yang memang benar-benar sangat relevan. Misalnya kita ini sekarang banyak fokus untuk mengecek kembali potensi-potensi ekonomi di Jawa Tengah ini, sehingga ketika orang mengatakan pengen pulih itu tahu.
Seperti misalnya contoh ya Pak Anies, saya baru aja mewawancarai Bank Indonesia. Itu menarik, ekonomi walaupun sama-sama minus di Jawa Tengah itu, tetapi ekonomi Kabupaten Brebes, kemudian Demak dan Pemalang itu relatif lebih baik dibanding itu. Justru karena dia daerah pertanian. Nah ini kan sekarang orang yang tahu gitu. Nah itu sesuatu yang penting tapi kan nggak menarik orang gitu loh. Enggak, itu kan bisa dibahas. Kemudian bisa kalau dalam konteks konten ya, itu kan bisa dilebarkan tentang banyak sisi-sisi lini-lini yang menyangkut kenapa itu menarik, kenapa dia berkembang macam-macam, bisa menjadi inspirasi betul itu Pak. Iya, betul. Tetapi kadang-kadang kan ini lucu misalnya. Jadi kemarin saya kontak Kepala Dinas Kesehatan Brebes misalnya. Saya pengen tahu perkembangan COVID gitu ya. Tapi dia nggak begitu tertarik. Dia mengatakan, Pak, wawancara aja dengan staf saya ya, mungkin lebih jelas. Jadi dia orang yang tidak memahami jurnalistik. Artinya bahan yang sama, kalau dikatakan oleh orang pertama di Dinas Kesehatan Brebes dan dikatakan oleh stafnya, itu beda untuk masyarakatnya. Dia nggak paham itulah. Kalau menghadapi kayak begini, saya kan, aduh, ya sulit juga. Ya sudah, kalau Bapak nggak bersedia, ya saya nggak akan memilih untuk mewawancarai stafnya kan gitu kan. Itu kan kesadaran, Pak. Jadi kesadaran dia sebagai kepala untuk katakanlah mempublikasi pemikirannya, datanya, macam-macam yang untuk itu di Indonesia memang agak minim karena takut. Iya. Padahal itu tanggung jawab kan? Iya, tapi takut salah kalau ke atas itu feodalisme itu masih ada di kepala kita. Betul, ya. Jadi harusnya kan ini sekarang memang data COVID itu apa ya? Kayak dirahasiakan gitu. Saya nggak tahu apa persoalannya itu. Ya, dan justru itu Pak. Mereka takut kalau mengatakan hijau, juga takut kalau mengatakan merah. Karena nanti apa maunya yang di atas gitu, kan lucu ini. Kalau yang di atas minta merah, dimerahkanlah. Kalau minta hijau, dihijaukanlah. Serba nggak jelas gitu. Nah, ini Pak Bambang, tadi disebut Pemalang, Brebes, Demak. Iya. Itu kan malah daerah pantai semua. Iya, karena pertaniannya dia yang bagus. Bukan karena nelayannya. Bukan. Karena pertanian, atau mungkin karena pantainya juga, saya nggak tahu. Pertanian mungkin dalam arti luas itu bisa juga. Pertanian dan luas kan disebut kelautan, masuk pertanian itu. Ya, bisa seperti itu. Itu kalau dibahas lebih dalam menarik itu Pak. Ya, saya kan akan berusaha seperti itu. Tapi ya ini kepedulian masyarakat. Suatu contoh misalnya, saya kemarin dapat wawancara bagus sekali. Itu orang yang sudah divaksin 2 kali itu terpapar COVID. Nah, artinya kan selama ini selalu memang secara teori selalu dijelaskan bisa. Jadi vaksin itu tidak menjadi penjamin sepenuhnya mutlak bahwa nanti tidak bisa kena. Teori kan selalu gitu. Tapi bahwa ketemu kasus yang seperti itu kan tidak gampang. Nah, ini orangnya saya wawancara dan bercerita bagaimana dia terkena kasus kayak begitu. Maksud saya, ini kan untuk publik ini penting informasi ini. Walaupun mungkin dianggap juga, wah ini menganggap vaksin ini percuma gitu. Tapi bukan, bahwa fakta itu ada, itu kan harus di... Banyak Pak. Ya. Banyak yang sudah vaksin dan kena banyak itu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang menarik. Juga ini Pak, sekalian saya sampaikan, saya kemarin tuh menghadapi kasus semacam ini misalnya. Kasus pajak waris itu kan setiap orang pasti ngurus waris itu Pak. Waris itu secara peraturan kan tidak terkena pajak, dia hanya terkena BPHTB. Terkena BPHTB pun kalau nilainya di atas 300 juta. Yang kedua, tidak membayar PPh karena harus hanya mengajukan SKB. Nah, ada kasus di Pati itu ternyata tarik BPHTB dan nilainya tidak 300 juta, 60 juta. Kemudian yang kedua, ditarik PPh semua. Nah, ketika dikasuskan sampai ke kantor BPN,
Ya. Itu juga nggak bisa diselesaikan. Karena apa? Anggapannya di Padi kan semua berprakteknya seperti itu. Padahal perdanya, undang-undangnya jelas, tapi ini sudah dipraktekkan sehari-hari di Padi bahwa memang kalau BPTB dikenai 60 juta. Jadi secara massal berjamaah bagaimana mengkhianati undang-undang yang dibuat sendiri. Ya, ya, ya. Itu sebenarnya masalah-masalah yang menjadi concern ya untuk inspirasi Jawa Tengah itu. Saya pernah misalnya kasus pupuk kita angkat, pernah perjudian, nggak ada media satupun yang angkat perjudian kecuali saya pada waktu itu. Nah, itu tuh yang kasus waris itu saya laporkan sampai Irjen, Irjen BPN waktu itu. Ketika kembalikan ke Padi, dikhianati lagi, dikatakan bahwa sudah sesuai aturan. Jadi atau gini Pak Anies, kita nanti cari waktu, kita diskusi soal ini ya. Nanti siapa-siapa yang kita angkat, nanti saya wawancarai satu persatu gitu. Itu biasanya kerjaan saya begitu. Kalau misalnya ada kasus judi, kok ini di mana-mana judi nggak bisa diberantas. Kalau yang ditangkap itu kok hanya formalitas, habis itu ya buka lagi dan sebagainya. Ya, walaupun akhirnya juga nggak berhasil, tapi kita sudah berhasil mengangkat persoalan itu ke permukaan. Ya, baik Pak Anies. Karena waktu nanti tema itu kita bicarakan. Mungkin Pak Anies masih ingin memberikan ungkapan sesuatu yang berguna untuk kami, untuk kanal Inspirasi Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan, kalau menurut saya, mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah benar-benar menginspirasi Jawa Tengah. Artinya inspirasi itu muncul dari kejernihan. Bagaimana orang bisa melihat peluang-peluang secara tepat dan bisa dipraktekkan untuk masyarakat banyak. Dan itu hanya muncul ketika kita tidak dikacaukan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah bisa berjalan di alur itu. Menjernihkan yang keruh-keruh dan melemparkan kail untuk orang bisa banyak mencari katakanlah solusi-solusi bagi Jawa Tengah dan bagi Indonesia umumnya. Ya. Terima kasih sekali Pak Anies Soleh Basin yang pengasuh suluk Maleman yang mudah-mudahan juga masih berlangsung di Padi, benar-benar menjadi penjernih persoalan-persoalan yang sangat banyak, yang sangat merepotkan masyarakat. Sukses Pak Anies, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies ya. Sama-sama Pak Bambang. Saya Kristi Yuwana selaku dosen STAI Muhammadiyah Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Semoga ke depan Inspirasi Jawa Tengah ini semakin banyak subscribernya, semakin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Ya, kalau banyak subscribernya itu artinya banyak yang nonton. Kalau sudah banyak yang nonton ini semakin banyak orang lagi yang terinspirasi. Jadi MLM kebaikan, Pak. Dalam artian kita menginspirasi satu, nanti dari satu ini seperti contohnya saya terinspirasi dari Ibu. Lalu saya mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa mengajarkan kepada murid-muridnya nanti di sekolah. Itu artinya Inspirasi Jawa Tengah sudah melakukan MLM kebaikan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih. Mudah-mudahan, kalau menurut saya, mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah benar-benar menginspirasi Jawa Tengah. Artinya inspirasi itu muncul dari kejernihan. Bagaimana orang bisa melihat peluang-peluang secara tepat dan bisa dipraktekkan untuk masyarakat banyak. Dan itu hanya muncul ketika kita tidak dikacaukan dengan banyak pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Mudah-mudahan inspirasi Jawa Tengah bisa berjalan di alur itu. Menjernihkan yang keruh-keruh dan melemparkan kail untuk orang bisa banyak mencari katakanlah solusi-solusi bagi Jawa Tengah dan bagi Indonesia umumnya.